Sobat Ayoma, kembali lagi dengan saya, Diandra. Hari ini, Ayoma membahas Banten dan Bumi Serpong Damai atau BSD. Banten adalah sebuah provinsi yang paling barat di Pulau Jawa. Lihatlah infrastruktur yang ada seperti Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Penyeberangan Merak, dan Stasiun Kereta Api Rangkas Bitung dari Merak ke Jakarta. Penduduk Banten berjumlah sekitar 12,06 juta jiwa di tahun 2021. Wilayah Banten meliputi daerah Kota Tangerang dan ada beberapa daerah penting lain di Banten seperti Anyer, Karawaci, Labuan, Merak, dan BSD City. Bumi Serpong Damai dengan lahan seluas 6.000 hektar merupakan kota satelit yang terletak di Kecamatan Serpong. Sebagai kota satelit, BSD City memiliki semua fasilitas yang meliputi kawasan industri, perkantoran, perdagangan, pendidikan, wisata, dan perumahan. Banten memiliki banyak lokasi perguruan tinggi swasta seperti Universitas Pelita Harapan di Karawaci, Universitas Swiss Jerman di Serpong, dan beberapa sekolah tinggi di BSD City. Penghasilan di Banten merupakan perkebunan karet, kelapa, cengkeh, lada, vanili, melinjo, ubi kayu, jagung, ubi jalar, daging sapi, ayam, telur ayam, ikan, udang, dan buah-buahan. Komoditas unggulan Banten adalah sarang burung walet, manggis, buncis, mangga, rambutan, dan bibit tanaman hias. Pariwisata di Banten termasuk Taman Nasional Ujung Kulon, sebuah kawasan konservasi alam dan keindahan hutan tropis. Taman ini memiliki jenis hewan yang terlindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, babi hutan, kucing hutan, dan aneka jenis burung. Kawasan ini juga memiliki sarana transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Ada banyak wisata lain di Banten, seperti Gunung Karang dengan banyak tanaman anggrek, Pulau Dua atau Pulau Burung dengan keindahan alam berupa gugus karang dan beribu-ribu burung yang datang berlindung dari berbagai negara, dan Pantai Padeglang yang berdekatan dengan kawasan wisata Tanjung Lesung, sebuah resort dengan fasilitas olahraga, rekreasi air, dan sunset lounge. Cita rasa masakan Banten gurih dan pedas. Kuliner khasnya termasuk sate bebek, lecak bandeng, nasi bakar sumsum, sate bandeng, anggen lada, gecom, dan tahu serpong. Oleh-olehnya termasuk kue pasung, emping melinjo, keripik singkong, rengginang, kerupuk ikan, kue apem, kacang sangrai, dan bolu tape benteng. Salah satu permasalahan di Banten merupakan kemiskinan. Angkanya semakin meningkat disebabkan angka pengangguran yang semakin bertambah. Ini berdampak masalah gizi buruk dan ancaman kesenjangan generasi. Mengingat perkembangan dunia yang serba cepat, anak-anak kita terbiasa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman serba instan, cepat saji, dan dipesan beli lewat online. Di sini, Ayoma siap membagi informasi kepada ibu rumah tangga dan mama tentang nutrisi. Tugas penting dan utama dari ibu di dalam keluarga adalah membina kesehatan setiap anggota keluarganya. Topik-topik Ayoma dapat dilihat lewat YouTube channel, akses website Ayoma, dan sosial media Instagram. Ayoma Indonesia. Mari ibu-ibu, kita belajar kembali menerapkan makanan dan minuman yang vital bagi kesehatan tubuh. Tenaga kita bukan saja dari makanan asal kenyang dan enak, tetapi sumber tenaga kita diperoleh dari makanan dan minuman yang terdiri dari gizi seimbang, cukup vitamin dan mineral. Minum pil vitamin belum cukup, tetapi kita perlu mengkonsumsi makanan dan minuman dari produk tumbuh-tumbuhan yang alami. Kali ini, Ayoma menyajikan 2 topik yang menarik bagi ibu-ibu. Semoga video Ayoma bermanfaat. Halo, jumpa lagi dengan saya Debbie dari Ayoma. Sulit nggak sih memisahkan snack dari kehidupan anak-anak kita? Saya sendiri sering merasa overwhelmed dengan begitu banyak pilihan snack di pasaran. Di satu sisi, begitu banyaknya pilihan snack dengan kemasan-kemasan yang menarik,
Namun kita harus memperhatikan keamanan dan kesehatannya untuk anak-anak kita. Di video kita kali ini, kita akan membagikan 3 tips bagaimana cara memilih snack yang sehat dan aman untuk anak-anak kita. Yang pertama, natural is the best. Pilihlah snack dari makanan-makanan yang natural seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan. Snack yang natural memiliki nutrisi yang paling optimal karena tidak melalui banyak tahap pemrosesan. Yang kedua, baca kemasan. Apabila kita memilih untuk memberikan snack yang diproses, kita harus belajar untuk selalu membaca setiap komposisi bahan baku di setiap kemasan. Lalu kita harus memilih yang rendah akan gula, sodium atau garam, minyak yang berlebihan, pemanis, dan pewarna sintetis. Apakah ada snack dari makanan olahan yang baik untuk anak-anak kita? Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak, namun harganya juga lebih mahal karena memproses makanan yang sehat dari bahan-bahan yang natural untuk mendapatkan manfaat yang sehat tidaklah mudah. Kami di Ayoma sangat salut dengan mereka yang berusaha untuk menghadirkan pilihan-pilihan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kami di Ayoma memposting snack-snack di dalam IG akun kami, jadi jangan lupa follow akun IG kami ya untuk info selengkapnya. Yang ketiga, bersih dan higienis. Selain snack yang sudah di-packing, biasanya kita juga memberikan jajanan basah dan gorengan untuk anak-anak kita dari waktu ke waktu. Apalagi di Indonesia ini kaya akan jajanan pasarnya, jajanan kaki limanya, yang jujur ini sih emaknya yang suka banget ya. Dan kita juga makan, masa anak kita nggak dibagi? Jadi kita perlu sesekali men-treat anak-anak kita juga dengan jajanan pasar ini. Tapi jangan lupa kita harus selalu memperhatikan kebersihannya. Pilihlah pedagang dengan pengolahan yang bersih dan yang selalu menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah banyaknya hoax terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Seperti jika tidak makan nasi, anak tidak akan kenyang. Hal ini sebetulnya hanya faktor sugesti dan kebiasaan saja. Ada banyak sumber karbohidrat lain seperti kentang, jagung, ketela, ubi, sagu yang bisa menggantikan nasi. Jangan lupa, gizi seimbang penting bagi pertumbuhan dan daya tahan tubuh anak-anak kita. Lalu yang kedua, ketika lapar, anak akan meminta dengan sendirinya. Ketika mengantuk, juga anak akan tertidur dengan sendirinya. Pada faktanya, pola hidup sehat perlu diterapkan sejak dini. Ajari mereka untuk disiplin dengan waktu yang mereka miliki. Ada saatnya makan, ada saatnya tidur, ada saatnya berolahraga dan bermain. Lalu yang ketiga, buah-buahan adalah pengganti sayuran jika anak menolak makan sayur. Pada faktanya, setiap buah dan sayur memiliki kandungan serat dan vitamin dan mineral yang berbeda-beda. Mereka saling melengkapi satu sama lain, jadi keduanya penting dalam makanan kita sehari-hari. Halo Sobat Ayoma, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Tahap pertama dalam memasak adalah belanja. Karena itu, kualitas menu yang kita hidangkan di meja makan sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan yang kita beli. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita belanja bahan makanan. Yang pertama, bahan-bahan tersebut tentu harus segar. Kita harus belajar memilih sayur yang segar dan buah yang matang agar kandungan vitamin dan mineralnya maksimal. Yang kedua, perhatikan musim buah. Banyak buah-buahan yang bisa kita temui sepanjang tahun. Namun ada juga buah-buahan yang hanya muncul di bulan-bulan tertentu, seperti mangga, manggis, rambutan, sawo, dan duren. Harga buah-buahan menjadi lebih terjangkau dan rasanya jauh lebih manis ketika memang sedang musim buah tersebut. Dan tentunya, yang ketiga, belanja kita juga perlu disesuaikan dengan budget. Untuk itu, kami sudah mempersiapkan 5 contoh paket belanjaan dan beberapa contoh menu yang bisa dimasak untuk Sobat Ayoma. Di hari pertama, kami belanja kacang hijau, santan, gula, kentang, jagung, bayam, timun, tempe, tauge, tahu, telur, kacang panjang, kol, labu siam, labu kuning, per, apel, dan pisang. Karena setiap sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan
vitamin dan mineral yang berbeda-beda, biasanya kami membeli jenis sayuran dan buah-buahan yang bervariasi agar mendapatkan gizi yang lengkap. Dari bahan-bahan yang sudah kami beli, kami mengolahnya antara lain menjadi gado-gado, sup labu kuning, atau bubur kacang hijau untuk sarapan. Bagi kami, belanjaan ini cukup untuk makan 3 hari untuk 2 orang. Di hari ketiga atau hari keempat, saat sayur dan buah sudah mulai menipis, kami belanja lagi. Kali ini kami beli kacang tanah, pisang tanduk, ubi, bihun, wortel, sawi, jamur kuping, tempe, tahu, bayam merah, jagung, keju, jeruk, melon, dan pepaya. Bahan makanan tersebut bisa diolah menjadi bihun goreng, kroket ubi, sayur bayam bening, baceman tahu dan tempe. Pisang tanduk dan kacang tanah biasanya kami rebus untuk dijadikan sarapan pagi. Untuk alternatif, sesekali kami belanja roti gandum, telur, beras merah, paprika, brokoli, bawang bombay, jamur shiitake, lotus, tomat, apel, kacang merah, saus wijen, buah naga, blimbing, dan pir Korea. Karena kami juga ingin masak menu dengan inspirasi mancanegara. Untuk sarapan misalnya, bisa dibikin toast roti gandum, siang makan tumis brokoli, dan malam salad apel pakai saus wijen sangrai. Kalau bosan dengan salad dan tumis-tumisan, berikutnya kami akan belanja singkong, keju, soun, seledri dan daun bawang, telur, kerupuk, anggur, mangga, dan nanas. Bahan makanan tersebut buat bikin masakan yang berkuah-kuah seperti sup atau soto. Selain itu, kami juga bisa bikin cemilan singkong goreng atau masakan pacri nanas. Nah, Sobat Ayoma, belanja juga bisa dijadikan aktivitas kebersamaan keluarga yang menyenangkan loh. Sekaligus mengajari anak-anak bagaimana cara memilih bahan makanan yang baik. Karena biasanya anak-anak rewel kalau diajak ke pasar, sesekali kami memilih untuk belanja di supermarket. Kali ini, kami membeli bahan makanan yang sulit didapatkan di pasar seperti santan, keju, ayam, bawang bombay, wortel, daging sapi, chia seed, yogurt, granola, buncis, zucchini, dan terong. Dengan bahan-bahan ini, kami membuat chia puding, Greek salad, rawon, dan ratatouille. Bagaimana Sobat Ayoma? Belanja kualitas produk yang segar, memilih produk buah dan sayur musiman yang sesuai dengan budget, membutuhkan kreativitas dari seorang ibu. Karenanya, kami menyarankan agar ibu berperan aktif dalam belanja, jangan semuanya didelegasikan kepada orang lain. Ajak anggota keluarga Anda untuk berbelanja bahan makanan, agar mereka tahu bagaimana caranya memilih bahan makanan tersebut. Dengan mengurangi cemilan manis dan gorengan, diganti dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin dan mineral, dapat meningkatkan imun tubuh. Produk sayur mayur banyak manfaatnya untuk kesehatan. Tahukah ibu-ibu, harga dan kualitas produk tergantung pada musimnya loh. Sayur mayur adalah top produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Sayur diekspor seperti kubis, sawi, bunga kol, buncis, dan selada air. Ada 5 desa di Kabupaten Serang, Banten menjadi pemasok berbagai macam sayuran, seperti sawi, bayam, kemangi, kangkung, tomat, cabai, terong, dan bawang merah. Selain itu, banyak makanan Indonesia berbahan dasar sayuran. Contohnya, sayur bayam bening, sayur asem, cah kangkung, plecing kangkung, sayur lodeh, pecel, gado-gado, rujak petis, urap, dan lain-lain. Sekarang ini lagi ngetren untuk mengkonsumsi lalapan sayur dari produk organik. Mari ibu-ibu, bagaimana kalau menanam sayuran di pekarangan rumah sendiri?
sayurnya sudah pasti dijamin organik dan segar. Bagi ibu-ibu yang berminat bisnis, dipikirkan cara meningkatkan produksi sayuran organik. Perlu adanya bibit-bibit unggul agar dapat ditanam dalam pot atau keranjang. Ini juga bisa menjadi hiasan di pekarangan rumah sendiri, dan hasilnya bisa dikonsumsi untuk sekeluarga. Ini adalah tantangan buat kita, agar dapat memperoleh bibit-bibit unggul produk sayuran organik agar mampu berkembang baik di dalam pot atau keranjang. Mari ibu-ibu, pot tanaman seperti daun repah ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, menanam sayur organik dapat menjadi oleh-oleh khas Banten. Lihatlah keanekaragaman dan kekayaan Indonesia sebagai sumber kreativitas dan inovasi kita. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di daerah Indonesia yang berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika. Ayo Ma, bersama-sama kita mampu berkreatif dan berkarya.